Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Oskarius Meba, peserta PPG dalam jabatan BIS 3 tahun 2025 pada Kementerian Agama dengan nomor peserta 5030 852 318 7001 dan nomor induk mahasiswa 258 690 51557. Program studi pendidikan agama Katolik di LPTK Santo Yakobus Merauke. Saya akan melaksanakan uji kinerja melalui praktek mengajar di SMK Negeri 4 Ende di Desa Kota Baru, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kelas 10 dengan tema Suara Hati. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Siap. Beri salam. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Selamat siang juga anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Apa kabarmu hari ini? Baik yang luar biasa. Pak juga baik, sehat dan luar biasa. Sebelum kita memulai dengan mata pelajaran kita, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, oleh karena itu saya mengecek kehadiran. Apakah kita semua di sini hadir? Hadir. Oke, baik. Kepada anak Tedin, kami persilakan untuk maju untuk membawakan doa. Guru, teman-teman, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas cinta dan karunia-Mu yang diberikan kepada kami pada hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan memulai kegiatan KBM kami dengan mendalami tema suara hati. Kami mohon bimbingan dan penyertaan-Mu agar proses kegiatan belajar mengajar kami dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon bersama Bunda Maria agar sudi kiranya membantu kami untuk dapat mengerti suara hati yang adalah suara Tuhan, agar kelak kami dapat mengaplikasikan di kehidupan kami dan karya hidup kami selanjutnya. Semuanya ini kami haturkan ke dalam tangan kasih-Mu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Terima kasih kepada Mary yang telah membawakan doa pembuka kita pada siang hari ini. Selanjutnya, agar proses pembelajaran kita pada siang hari ini sungguh menggembirakan, Pak akan hadirkan lagu dan tepukan tangan. Mari kita berdiri. kalau kau suka hati jangan bohong. Kalau kau suka hati jangan iri. Kalau kau suka hati apa yang kau lakukan. Kalau kau suka hati jangan hati. Kalau kau suka hati jangan cemburu. Kalau kau suka hati jangan bingung. Kalau kau suka hati dengan suaranya Tuhan. Kalau kau suka hati, hati-hati. Hati-hati dengan apanya dong? Ya apalagi kalau bukan suara hati. Suara Tuhan pasti bisa. Yes! Oke, silakan duduk. Baik, apakah anak-anak sekalian masih ingat dengan materi yang minggu lalu Pak ajarkan? Masih. Masih. Tentang apa? Keluhuran manusia sebagai cipta Allah. Iya. Keluhuran manusia sebagai Cipta Allah. Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian suara hati. Peserta didik dapat menceritakan pengalaman bertindak sesuai dengan suara hati. Peserta didik mampu menjelaskan pandangan gereja tentang suara hati menurut Gaudium et Spes
artikel 16. Peserta didik mampu menyebutkan faktor-faktor penyebab kumpulnya suara hati. Peserta didik dapat merumuskan cara-cara untuk membina suara hati. Peserta didik dapat menafsirkan pesan kitab suci Roma bab 2 ayat 14 sampai dengan 16 yang berhubungan dengan suara hati. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menuliskan refleksi yang mengungkapkan niat dan melakukan segala sesuatu untuk menuruti suara hati. Yang berikut pertanyaan pemantik yang pada hari ini yang akan kita dalami bersama. Apa yang kalian tahu tentang suara hati? Dan yang berikut, bagaimana suara hati itu bekerja? Dan bagaimana kita mesti bersikap terhadap suara hati itu? Kalau menanyakan dari tujuan pembelajaran dan pertanyaan pemantik tadi, siapa kira-kira yang sudah mengetahui apa itu suara hati? Ya, silakan. Ya. Suara hati adalah suara Tuhan. Suara hati adalah suara Tuhan. Oke, baik. Lalu, bagaimana cara kerja suara hati itu? Suara hati itu bekerja karena ada apa? Ada suara Tuhan di dalam hati manusia melalui Roh Kudus. Dan bagaimana kita mesti bersikap terhadap suara hati? Ya, Dengan sabar. dengan sabar, tenang. Ya, oke, baik. Selanjutnya, saya akan menampilkan berikutnya itu adalah mengenai profil ya pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman. Lalu yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Supaya pembelajaran kita ini bisa lanjut dengan apa peran hati nurani dengan pertanyaan tadi, coba kita sama-sama ya menyimak video tentang kekuatan hati nurani dan akal sehat. Kekuatan hati nurani dan akal sehat. Ada seorang guru spiritual yang sangat terkenal. Dia memiliki banyak murid dan sangat dihormati banyak orang. Suatu hari ada seorang muridnya yang penasaran akan karakter asli guru tersebut dan memanggil seorang pembaca wajah untuk membaca wajah sang guru. Sang guru pun mengizinkannya. Si pembaca wajah berkata, bentuk wajah orang ini menandakan dia serakah. Bentuk kepala orang ini menandakan dia jahat. murid-murid sang guru menjadi marah dan ingin mengusir si pembaca wajah. Namun sang guru menahan mereka dan mempersilahkan sang pembaca wajah untuk meneruskan. Si pembaca wajah berkata, Dilihat dari bentuk hidungnya, orang ini kikir. Dilihat dari bentuk bibirnya, orang ini suka berbohong. Sang guru kemudian berterima kasih dan pembaca wajah itu pun pergi. Murid-muridnya merasa heran mengapa sang guru tidak marah dan malah mengucapkan terima kasih. Jadi seorang murid bertanya, "Guru, dia mengatakan hal-hal buruk tentang Anda. Mengapa guru diam saja? Saya sendiri sudah menjadi murid-murid bertahun-tahun. Dan semua yang dikatakan pembaca wajah itu adalah bohong. Saya tidak pernah melihat satu kali pun guru bersifat atau melakukan seperti yang dia katakan." Sang guru kemudian berkata, Apa yang dikatakan pembaca wajah itu semuanya adalah benar. Sifat asli saya memang adalah seperti itu. Namun si pembaca wajah itu tidak bisa membaca satu hal, bahwa selain sifat asli, seorang manusia memiliki hati nurani dan akal sehat. Saya memang aslinya bersifat buruk,
Namun dengan hati nurani dan akal sehat yang saya miliki, saya bisa mengendalikan semua sifat buruk itu. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Semua orang sangat mungkin memiliki sifat yang buruk. Namun, setiap orang juga memiliki hati nurani dan akal sehat, serta menggunakan keduanya untuk mengekang sifat-sifat. Video yang ada di depan ini, mari kita lanjutkan dengan diskusi kelompok ya, untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang setelah kita menonton video tersebut. Oke, baik. Saya akan membagikan lembar kerja untuk anak-anak semua untuk menjawab pertanyaan. Nanti Pak akan tampilkan pertanyaan. Oke, silakan. Ini kelompok melati. Ya. Ini kelompok mawar ya, mawar. Dan ini kelompok Flamboyan. silakan. Ya. Oke, perhatikan di depan pertanyaan-pertanyaannya. Bagaimana kesan Anda setelah menonton video yang ditayangkan? Lalu apa reaksi dari siswa-siswi setelah mendengarkan meramal wajah gurunya? Lalu yang ketiga itu, apa yang mendorong guru tersebut dalam video untuk membiarkan wajah peramal dirinya? Lalu yang keempat, nilai-nilai positif apa saja yang dapat Anda pelajari dari pribadi guru yang diramalkan oleh peramal wajah? Oke, itu pertanyaannya. Nanti tulis dengan pertanyaan lalu dengan jawabannya ya, masing-masing. Oke, silakan bekerja, temukan dalam diskusi kelompok. Belum jelas langsung menanyakan kepada Pak Guru. Ada yang sudah selesai mengerjakan? Ada yang sudah? Wah, mantap. Nah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan atau melakukan hasil Diskusi. Oleh karena itu saya akan meminta kelompok yang pertama itu untuk mempresentasikan itu adalah kelompok. Sekarang kami akan memaparkan diskusi kelompok kami. Kepada teman yang membawakan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, bagaimana kesan Anda setelah menonton video yang ditayangkan? Jawabannya, perubahan perspektif. Video tersebut berpotensi mengubah cara pandang terhadap suatu masalah atau situasi. Video tersebut lebih memberikan wawasan baru tentang bagaimana suara hati yang bekerja dan bagaimana cara mengembangkan. Pertanyaan kedua, apa reaksi dari siswa setelah mendengar meramal wajah begini? Ada yang tak suka dengan peramal wajah tersebut. Ada sebagian orang mengkritik peramal, ada yang marah dan juga ada yang kesal. Pertanyaan ketiga, apa yang mendorong guru tersebut dalam video untuk membiarkan peramal wajah meramal dirinya? Karena adanya suara hati dan akal sehat yang mengendalikan sifat-sifat yang buruk. Pertanyaan keempat, nilai-nilai positif apa saja yang dapat Anda pelajari dari pribadi guru yang diramal oleh peramal wajah? Nilai positif: 1. Adanya kerendahan hati dari guru tersebut. 2. Adanya suara hati dan akal sehat yang sangat mendominan dalam diri guru. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, kami meminta untuk membacakan ulang yang pertanyaan 1 dan jawabannya. Oke, baik, saya akan menjelaskan ulang. Pertanyaan nomor 1 itu, bagaimana kesan Anda setelah menonton video yang ditayangkan? Kesan kami itu perubahan perspektif. Video tersebut itu berpotensi mengubah cara pandang terhadap suatu masalah atau situasi. Video tersebut mungkin memberikan wawasan baru tentang bagaimana suara hati yang bekerja dan cara mengembangkannya. Ada yang lain? Pas. Oke. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman.
Dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Semuanya jawabannya sungguh luar biasa ya. Kalian sudah menemukan dalam diskusi bersama teman-teman, sudah banyak hal yang kalian temukan. Kurang lebihnya gambaran secara keseluruhan tentang suara hati. Tadi baru awal apa itu suara hati dan semua sudah menjawab sesuai versinya masing-masing. Ingin meneguhkan kembali kita terkait dengan pertanyaan di video tadi, ya. Lalu hubungannya dengan pertanyaan yang tentang suara hati, ya. Suara hati, bagaimana cara kerja suara hati, nanti akan disambung, ya, akan disinkronkan. Suara hati adalah kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati setiap manusia. Suara hati membawa seseorang menyadari kewajiban dan tanggung jawab dirinya sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial maupun makhluk Tuhan. Ini dari WSS, ya, artikel 16 sudah dijelaskan. Itu suara hati. Itu dokumen gereja Konsili Vatikan kedua. Ya. Oke, nanti yang berikut cara kerja suara hati. Nah, tadi yang menyebutkan cara kerja suara hati itu ada yang seperti petunjuk, hakim, dari penghukum dan segala macam, ya. Tapi itu tidak apa-apa. Itu menurut kalian, ya. Tentang pasti tidak bisa menyalahkan. Itu versinya kalian. Tetapi menurut ajaran WSS artikel 16, ya, ajaran gereja ini, yaitu cara kerja suara hati adalah suara hati bekerja dalam setiap kesadaran moral hati manusia. Suara hati bekerja sebagai indeks atau petunjuk, budes atau hakim, dan sekaligus fides atau penghukum. Suara hati bekerja di dalam hati manusia, selalu dalam kapasitas kesadaran moral. Kesadaran diri, ya, kesadaran penuh. Nah, suara hati juga sebagai pengetahuan hal yang baik dan buruk, ya, dalam bertindak atau sebelum bertindak. Oke. Lalu yang berikut, nah, pesan dari suara hati. Pesan suara hati itu adalah dalam suatu tindakan suara hati selalu berperan memberikan pertimbangan. Pertimbangan. Biasanya jika sesuatu hal yang dianggap baik, suara hati cenderung meminta kita untuk melakukan. Namun jika sebaliknya, suara hati cenderung akan melarang. Nah, suara hati sebagai penerjemah atau evaluasi. Suara hati selalu normatif, hati. Suara hati merupakan hal yang mutlak yang menjadi pertimbangan umum di masyarakat. Ya. Cara membina suara hati agar tidak tumpul atau mati. Nah, dengan apa? Membiasakan aktivitas dan koreksi diri. Seperti apa? Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Masih konsentrasi? Masih semangat? Kita lanjutkan dengan mendalami kiranya kitab suci surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 2 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Oke. Semua kelompok pegang kitab sucinya masing-masing. Oke. Lihat dulu babnya. Ya, bab 2 ya. Ya, Roma bab 2 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Lihat dulu. Sudah temukan? Sudah. Oke, sudah. Oke, baik. Nah, sekarang saya meminta kesediaan anak Kasada untuk membaca kitab suci di depan. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan
penghasilan mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, terima kasih kepada Kak Sada yang telah membawakan membaca kitab suci di Efesus. Selanjutnya saya minta kita semua, ya anak-anak semua, untuk membaca sekali lagi di Alkitab. Membaca sambil nanti ada pertanyaan penuh untuk didiskusikan bersama di kelompok masing-masing, ya. Ya. Silakan perhatikan di Alkitabnya masing-masing untuk supaya lebih ya memahami agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif. Jadi apakah sudah semua? Sudah. Ini? Ini? Sudah. Ini? Mantap. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya, kelompok mawar silakan. Ya. Baik, satu orang saja ya. Perwakilan. Oke, silakan. Terima kasih. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, apa arti suara hati menurut kutipan-kutipan di atas? Suara hati adalah kemampuan batinia yang dimiliki manusia, termaksud mereka yang tidak memiliki hukum Taurat tertulis, untuk mengenali dan memahami hukum Allah. Pertanyaan yang kedua, apa hubungan suara hati dengan Roh Kudus? Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara kerja suara hati? Maaf, ada kesalahan. Sebagai penghukum hakim dan sebagai petunjuk. Nomor 3, apa hubungan suara hati dengan Roh Kudus? Suara hati dapat dipandang sebagai sarana di mana Roh Kudus bekerja dalam diri manusia, mempengaruhi pikiran dan perasaan mereka untuk melakukan apa yang benar. Pertanyaan yang keempat, apa hubungan suara hati dengan kasih kepada sesama? Suara hati yang benar akan mendorong kita untuk mengasihi sesama. Kasih kepada sesama adalah inti dari hukum Allah. Jika suara hati kita selaras dengan kehendak Allah, kita akan terdorong untuk memperlakukan orang lain dengan baik, adil dan penuh kasih. Pertanyaan yang kelima, apa fungsi suara hati berkaitan dengan persoalan dalam masyarakat? Suara hati berfungsi sebagai standar moral yang dapat membantu menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ketika individu dalam masyarakat bertindak sesuai dengan suara hati mereka, mereka cenderung untuk melakukan hal-hal yang benar dan menghindari hal-hal yang merugikan orang lain. Sekian dan terima kasih. Mari kita beri aplaus. Masih semangat? Masih. Kita sudah menjelaskan sampai dengan poin 5 ini. Ini ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Silakan. Saya menanyakan bagaimana cara menghadapi suara hati bila kita melakukan sesuatu perbuatan. Bila itu cara menghadapi suara hati bila kita mau menghadapi sesuatu atau perilaku atau perbuatan. Jadi kalau menghadapinya seperti tadi kamu temukan dalam kelompok-kelompok kecilmu, bahwa yaitu dengan rasa apa? Yaitu dengan sikap tenang, sabar, ya, jangan terburu-buru dan tergesa-gesa. Mungkin ada yang lain. Ya, silakan. Apa itu suara hati? Suara hati itu adalah suara Tuhan. Inti terdalam dalam diri manusia, atau dalam hati manusia. Dia sangat suci Allah yang mendiami hati manusia. Jadi dia itu disamakan juga dengan
Roh Kudus ya. Penjelasannya kalau kita kaitkan dengan yang kita suci tadi ya, sama dengan suara Roh Kudus. Suara hati sama dengan suara Roh Kudus. Ada hubungannya. Untuk itu kami menanyakan kepada anak-anak semua, kira-kira bagaimana ya cara membina suara hati? Ya, Yula, oke silakan. Berdoa. Ya, berdoa. Mengikuti OMK. Ya, kegiatan OMK. Lalu retret. Iya, membaca kitab suci. Itu benar. Ayo kita tepuk salut untuk Yula. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, sekarang sebagai aksi, kami minta kalian membuat mutu tentang suara hati dalam hidup sehari-hari di rumahmu, di tempat kalian berada ya, di lingkungan sekitar. Nah, sekarang coba ya, kalian ini apa ya? Silakan memberikan tulisan singkat. Nanti ada yang perwakilan yang membacakan ya. Baik, sudah? Oke, sudah semua. Baik, saya persilakan kelompok ini lebih dulu. Ya, silakan kelompok mau. Moto tentang suara hati. Yang pertama dalam hidup, hati adalah guru yang takkan pernah salah menuntunmu menuju jalan kehidupan yang tepat, yang sejati. Yang kedua, percayalah pada dirimu dan bisikan hatimu, karena di sanalah kebenaranmu berada. Sekian dari. Baik, ya terima kasih. Sekarang melihat kesimpulan dari seluruh materi kita pada siang hari ini. Baik, di sini suara hati merupakan inti dari diri manusia yang paling rahasia, sanggar suci. Di situ ia seorang diri bersama Allah dan pesannya menggema dalam hati manusia. Lalu suara hati sering disebut sebagai hati nurani. Suara hati merupakan daya atau kemampuan khusus seseorang dalam membedakan perbuatan yang tidak baik, berusaha menghindari perbuatan yang jahat, serta menilai baik buruknya perbuatan itu berdasarkan akal budi. Nah, suara hati adalah kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati setiap manusia. Suara hati berperan untuk memberikan pertimbangan, ya, memberikan peneguhan dan evaluasi, objektif dan normatif, logis, ya, dan mengacu kepada pertimbangan moral. Suara hati bekerja setiap kesadaran moral hati manusia. Baik, jadi itu dulu kesimpulan secara menyeluruh ya dari materi pembelajaran kita pada hari ini yang terkait dengan tema suara hati. Jadi selanjutnya pesan dan kesan kita selama mengikuti kegiatan proses belajar mengajar kita di dalam kelas. Setelah mendengar, menyimak, lalu mendalami materi tentang suara hati. Ya, sangat menarik dan menyenangkan. Lalu apa lagi? Ada partisipasi. Ya, sesama teman ya dan juga guru. Karena itu mari kita berdiri dulu. Tepuk cinta. Saya cinta. Kamu cinta. Semua cinta. Cup 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 muah. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Masuk ke depan membawakan doa penutup. Dulu teman-teman yang berdoa dan membawa Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu atas rahmat dan cinta kembali pengajaran kami agar kami dapat mengerti semua yang kami dan darimu pada Yesus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa Putra Dalam nama Bapa kita dan Roh Kudus. Amin. Siap bersalah. Terima kasih Pak. Terima kasih juga anak-anak. Selamat siang. Siap Pak.